Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada ibadah online Sema Adonai pada hari Minggu 21 April 2024. Baik Bapak Ibu, dalam kita memulai acara ibadah online kita, maka kita akan membukanya dengan lagu pujian terlebih dahulu yang akan dibawakan oleh Ibu Yanti Versen dari Jerman yang berjudul Ku Ada Sebab Anugerahmu. Ya, dipersilakan. Terima kasih, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berterima kasih buat kebaikan Tuhan, sebab keberadaan kita hanyalah oleh anugerah Tuhan. Dengan apakah kita membalas kebaikannya selain memberikan pujian yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan ku ada sebab anugerah-Mu. Amin. Ku ada
Amin. Haleluya, puji Tuhan. Benar sekali ya Bapak Ibu sekalian bahwa hidup kita yang sekarang ini adalah merupakan suatu anugerah dari Tuhan. Dan sudah selayaknya kita semua selalu memuji nama Tuhan selama hidup kita. Baik, kita akan masuk pada doa pembukaan ya Bapak Ibu sekarang yang akan dibawakan oleh Ibu Puana dari Jerman. Dipersilakan ini. Baik, mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa pembukaan. Allah Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus dan Roh Kudus, puji syukur, terima kasih atas kasih anugerah Tuhan, atas rahmat-Mu yang senantiasa Engkau berikan baru hari lepas hari. Terima kasih juga Tuhan, di mana Engkau juga yang telah menganugerahi kami, untuk kami bisa beribadah dengan Sema Adonai pada kesempatan jam ini. Bapa yang di surga, kami menyerahkan jam ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan kuasa dan ke dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami mohon kiranya juga Tuhan yang akan menganugerahi hati dan pikiran kami, biarlah kami juga mau merendahkan hati kami di hadirat Tuhan, dan berkati juga nanti Tuhan di mana kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu juga yang akan mengurapi kami dan juga yang akan mengurapi Bapak Pastor Junior Sudut Ginting Tuhan yang akan memberitakan kebenaran-Mu, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu juga mengurapi beliau, dan biarlah segala apa yang menjadi kehendak-Mu saja Tuhan yang akan disampaikan, sehingga kami semua masing-masing Tuhan diajar untuk mengenal kebenaran Tuhan saja. Dan biarlah Bapa, apa yang nanti kami dengarkan juga Tuhan, Roh Kudus-Mu akan memberkati, memenuhi kami Tuhan, untuk kami juga memakai sebagai rema di dalam kehidupan kami, dan kami bisa mempraktekkannya Bapa, untuk iman dan juga pertumbuhan kami. Bapa yang di surga, biarlah kiranya Tuhan mengangkat semua kuasa-kuasa yang bukan daripadamu Bapa, dan biarlah Engkau yang akan membukakan kepada hati dan pikiran kami tabir-tabir yang menutupnya juga Bapa. Bapa yang di surga, kami percaya bahwa Engkau juga Tuhan yang kami tinggikan, kami muliakan, yang akan melakukannya apa yang menjadi kehendak-Mu. Bapa yang di surga, kami menyerahkan jam ini Tuhan ke hadirat Tuhan, dan biarlah kiranya kami dengan ibadah hari ini juga diberkati Tuhan, semua yang kami ikuti melalui Zoom dan juga melalui YouTube Bapa, biarlah kiranya Engkau memberkati kami sekaliannya. Terima kasih kami Bapa, bahwa kami boleh menyerahkan jam kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Pano untuk doa pembukaannya bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk kembali pada lagu pujian yang kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Yanti Versans kembali, yaitu dengan judul lagunya adalah Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Dipersilakan Ibu Yanti. Puji nama Tuhan, saya percaya semua kita yang hadir di hari ini adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, orang-orang yang mencari damai di dalam Tuhan Yesus, dan kita datang kepada Allah yang tepat, Tuhan Yesus yang selalu dengan berkat-Nya menyertai kita, dengan berkat-Nya selalu memberikan kita sukacita. Haleluya. Mari kita mau terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat
ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Amin. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Benar sekali ya Bapak Ibu. Hanya Tuhan Yesuslah yang selalu dapat menolong, menghibur, menguatkan kita. Dan hanya Yesuslah yang selalu bersama dengan kita di dalam kehidupan kita yang penuh dengan tantangan dan juga penuh dengan pencobaan. Tetapi puji nama Tuhan, kita mempunyai Tuhan Yesus yang Tuhan kita yang luar biasa. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada khotbah dari Pak Juniarson Ginting, kita akan mendengarkan satu lagu pujian sekali lagi dari Ibu Murni untuk sebagai persiapan bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Judul lagunya adalah Kusiapkan Hatiku Tuhan. Ya, dipersilakan Ibu Murni. Mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mau mendengar firman-Nya. Sebelumnya marilah kita fokus. Mari kita memuji Dia karena Dia adalah Allah kita yang Maha Besar. Kusiapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini.
Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk
Tuhan, dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Amin, puji Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu, kita sebentar lagi akan masuk pada khotbah yang akan dibawakan oleh Pastor Juniarson Ginting dengan temanya Iman Progresif Keselamatan Tidak. Mari Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Baik, dipersilakan Pak Juniarson Ginting. Ya, baik. Shalom semuanya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kita bisa kembali untuk beribadah di minggu yang baik ini. Semuanya karena kasih kemurahan Tuhan. Sebelum saya sharing tentang kebenaran firman Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita untuk berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karunia penyertaan-Mu, bahkan sampai detik ini semuanya karena kebaikan-Mu. Untuk itu kami mengucap syukur untuk doa pujian penyembahan yang boleh kami naikkan, kiranya Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan atas ibadah kami Tuhan. Bapa, kami siapkan hati kami untuk sebentar kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, berikan hamba-Mu iluminasi pencerahan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, hanya seturut dengan kebenaran firman-Mu saja. Berkati umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, supaya semua kami boleh mendengar dengan baik. Bukakan telinga seorang murid, sehingga setiap kami mengerti apa yang disampaikan oleh Roh Kudus melalui hamba-Mu ini Tuhan. Berkati setiap kami yang ada di Zoom, maupun yang menonton melalui YouTube dan media sosial lainnya Tuhan. Terima kasih, segala puji hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, puji Tuhan, senang kita bisa bertemu kembali di minggu yang baik ini. Nah, kali ini saya mau sharingkan satu topik yang saya percaya ini sangat fundamental sekali ya. Sangat fundamental, karena sangat fundamentalnya Bapak Ibu banyak orang yang malah lupa ya. Karena hari-hari ini Bapak Ibu suka tidak suka, orang itu suka dengan mendengar itu yang mengenakkan telinga ya. Tetapi yang prinsip-prinsip fundament orang tidak suka. Padahal kalau kita mendengarkan pengajaran hari ini yang mengenakkan telinga itu, yang humanis dan sebagainya, kalau kita nggak punya prinsip dasar fundamentalnya, pondasi yang kuat, ini berbahaya sekali. Nah, terkhusus nanti anak-anak kita, generasi-generasi selanjutnya, ini sangat penting untuk memahami prinsip-prinsip. Nah, kali ini yang saya sharingkan dengan tema iman progresif, keselamatan tidak. Walaupun nanti banyak hal yang tidak progresif ya, tapi pada kasus case kali ini saya bagikan iman itu tidak progresif, tetap keselamatan itu tidak progresif, maaf ya, keselamatan itu tidak progresif, tetapi iman itu progresif, dan yang lainnya nanti banyak yang progresif Bapak Ibu. Ya banyak, tapi nanti hanya beberapa yang saya sampaikan. Tetapi ini fundamental sekali. Ya, ini fundamental sekali karena ini prinsip-prinsip pengakuan iman yang diajarkan oleh rasul-rasul, ya, murid-murid Kristus langsung, ya. Nah, kita mulai, ya. Jadi iman progresif, keselamatan tidak. Nah, Bapak Ibu tentu pernah lihat ini ya. Ini podcast yang hari-hari ini sangat-sangat terkenal di Indonesia. Mungkin di luar negeri sudah tidak terlalu ya, karena sudah dihidupin. Jadi bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang di luar negeri, saya berharap sekali untuk punya pondasi yang kuat. Karena saya percaya di luar negeri mungkin ini sudah biasa ya. Dan itulah yang dihidupi. Di Indonesia ke arah itu. Tetapi selagi masih ada kesempatan, tentu kita harus belajar sebagai seorang murid,
punya pondasinya, sehingga kalaupun ini nanti menyebar secara meluas massal, kita tidak akan pernah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Nah, ini nanti bisa dilihat di podcast, di berita medsos dan sebagainya. Tapi saya mau sampaikan begini Bapak Ibu. Di dalam podcast itu ada satu pernyataan dari yang mengaku Pastor Brian Syawarta ini, dia bilang begini, Habib Djafar juga anak Tuhan, dia bilang itu ya. Habib Djafar itu, kita tahu Habib Djafar memang orang baik ya, sangat toleran dan sebagainya. Dia dari seberang, saudara kita Muslim. Lalu Pastor Brian ini bilang, Habib Djafar juga anak Tuhan. Nah, dia bilang kan. Lalu dia berkata ini, cara pikir Kristen progresif itu kita melihat semuanya dari lensa Tuhan adalah Bapa yang baik. Love, kasih. Jadi apakah ini salah? Secara mendengar biasa saja, ini baik Bapak. Ya, memang Bapak Tuhan kita itu baik, love, kasih. Tapi di sini disimpulkan menurut Pastor Brian ini keselamatan itu karena perbuatan baik ya. Lalu dia bilang begini, gue tidak yakin ya, gue akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Djafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gue percaya sama Yesus Kristus. Jadi pastor ini tidak yakin punya Tuhan yang akan membuat seseorang yang baik bahkan sangat baik itu masuk neraka. Ya. Karena apa? Karena dia bilang gini, gue nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu karena kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik, yang nggak mungkin orang kalau hidupnya udah baik hanya karena tidak berdoa lipat tangan, hanya karena berdoanya itu sujud di lantai, hanya karena bajunya berbeda, hanya karena dia bacanya asadu bukan dibaptis, hanya karena hal-hal itu. Tetapi sisa hidupnya baik gue semua, gue nggak bisa bahwa Tuhan gue kayak begitu. Jadi beliau ini tidak rela, tidak terima orang baik itu masuk neraka hanya karena beda agama, beda baju, beda cara beribadah, ya. Karena agamanya berbeda, dia nggak terima. Dia berpikir secara pikirannya, secara perasaannya. Bapak Ibu, kalau anak-anak kita, bahkan kita sendiri pun, kalau tidak punya prinsip-prinsip pondasi kebenaran, kita mendengar ini kita semua aminkan Bapak. Ya, kalau kita nggak punya, kita itu langsung mentok ke atas. Ya, apa yang disampaikan ini baik Bapak. Tidak ada yang salah yang disampaikan ini. Kalau kita tidak punya pondasi. Nah, inilah yang dihadapi oleh generasi sekarang, anak-anak muda, kalau dia tidak dari rumah, di sekolah minggu, di gereja tidak diajari prinsip-prinsip, dia menerima yang beginian, semuanya akan diterima mentah-mentah, karena ini baik adanya. Tapi pertanyaannya, apakah ini sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan? Ya, tanda tanya. Ya, nah, dia tadi pertama gini, benarkah Habib Djafar anak Tuhan? Pastor ini bilang, Habib Djafar itu juga anak Tuhan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan itu kasih. Tapi Tuhan itu juga adil. Kasih dan keadilan Tuhan itu nggak bisa dipisahkan. Dia seperti sekeping mata uang. Dua sisi. Dia kasih, benar. Tapi dia juga adil. Apa yang disampaikan tadi itu bicara hanya satu keping tentang kasih, kebaikan, kemurahan, itu semua. Tapi lupa dengan keadilan, Tuhan itu juga harus adil. Kalau orang berdosa harus dihukum. Nah, kalau kita nggak punya pondasi yang satu keping sebelah, hanya yang satu keping sebelah saja, bahaya. Nah, pertanyaan, apakah benar Habib Djafar anak Tuhan? Coba renungkan 1-2 detik ini. Benarkah Habib Djafar itu anak Tuhan? Kalau orang yang berpikir, oh perbuatan baik, orang baik dan sebagainya, kan Tuhan kasih, ya dong. Nah, tapi kalau kita punya prinsip mengerti kebenaran firman Tuhan, pasti kita tidak sembarangan. Ya, kenapa?
Itulah penting sekali mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, mengerti, merenungkan itu penting. Ya. Nah, Yohanes 1:12 bilang begini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi yang disebut anak Allah, anak Tuhan itu hanya orang yang menerimanya dan mempercaya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya, Habib Jafar percaya Tuhan Yesus? Jawab sendiri. Jadi kalau kita punya pondasi, dengar kata-kata yang indah itu, oh iya, satu sisi kasih, iya. Tapi ingat, ada juga keadilan. Ya. Roma 8 ayat 14-5, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Siapa anak Allah? Orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kapan kita bisa menyebut ya Aba, ya Bapa? Kalau Allah Bapa itu musuh kita, seteru. Karena Dia kudus, kita berdosa. Tidak bisa. Kita bisa kalau menyebut Dia Aba, ya Bapa, maka kita anaknya. Kalau kita sudah diperdamaikan. Kapan kita diperdamaikan? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa yang membuat kita menerima itu? Adalah Roh Kudus. Maka waktu kita percaya, Roh Kudus diberikan. Maka kita dipimpin oleh Roh Allah. Maka kita disebut anak Allah. Kalau nggak ada Roh Allahnya, dia nggak bisa kita disebut anak Allah. Ya. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Wah, tadi bilang, dia juga anak Allah, dia anak Tuhan. Kalau kita yang mengerti kebenaran firman Tuhan, kita bilang tidak. Karena untuk menjadi anak Allah itu enggak gampangan. Kita bukan anak-anak gampangan, Bapak Ibu. Kita harus terima Dia. Kita harus percaya kepada Dia. Rohnya harus diberikan kepada kita. Maka kita bisa mengatakan ya Aba, ya Bapa. Kalau tidak, bagaimana? Kalau tidak, bagaimana? Ya kalau tidak, ini Bapak Ibu. 1 Yohanes 3 ayat 8. Ini saya ambil dari bahasa Indonesia masa kini ya. Tetapi orang yang terus-menerus berbuat dosa adalah anak siapa? Anak iblis, Bapak Ibu. Sebab iblis berdosa sejak semula. Untuk inilah anak Allah datang, yaitu untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Di dunia hanya ada dua, tidak kanan kiri, tidak ada tengah-tengah, zona abu tidak ada, Bapak Ibu. Kalau enggak Tuhan, ya iblis. Kalau tadi dikatakan anak Tuhan, syaratnya ada. Kalau tidak seperti itu, ya apa? Ya anak iblis. Jadi jangan main-main ya, memudahkan, menggampangkan, tidak bisa. Ya kalau kita belajar dari perjanjian lama, begitu tegasnya Tuhan Bapa Allah itu terhadap orang-orang bangsa Israel yang berdosa, yang menentang, melawan Allah. Memang hari ini kita hidup di dalam zaman kasih karunia. Sehingga banyak orang jadinya karena zaman kasih karunia, orang jadi suka-suka menggampangkan. Tidak bisa seperti itu. Ya, kita tetap harus menghormati Allah. Ya. Nah, lalu kondisi dan keinginan manusia hari ini seperti apa, Bapak Ibu? Kita harus sadar, kita baca, hari ini manusia itu seperti apa sih? Ya. Kondisi dan keinginan manusia hari ini apa? Roma 10 ayat 1 dan 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Itu keinginan Rasul. Ya, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian benar. Perhatikan,
Perhatikan, mereka mau selamat dan rasul-rasul pun pengen selamat. Tuhan Yesus pun pengen banyak orang yang diselamatkan. Tapi hari-hari ini apa? Mereka sungguh-sungguh giat kepada Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi pengertian benar itu penting ketika kita menyembah Allah. Tanpa pengertian yang benar, kita seolah-olah sungguh-sungguh. Tapi akhirnya ayat 3 apa? Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Hari ini banyak orang tidak mengenal kebenaran Allah, tapi mereka mendirikan kebenarannya sendiri sesuai dengan keinginannya. Mereka pakai apa? Oh, pikiran saya nggak logis. Tuhan masa yang kasih itu menghukum, mengiring ke neraka. Perasaan saya nggak terima. Tuhan saya kok kejam begitu. Perhatikan, dia mulai berpikir, ya memang berpikir pakai pikiran ya, tapi dia mengandalkan pikirannya, dia mengandalkan perasaannya. Akhirnya apa? Mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah, tapi kebenaran diri sendirilah yang ditonjolkan. Padahal kita tahu, pikiran manusia sudah terkontaminasi dengan dosa, perasaannya juga sudah kotor dan sebagainya. Nanti kita lihat. Nah, Markus 12 ayat 24 katakan, jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat. Orang itu sesat, walaupun ini konteksnya tentang orang Saduki yang tidak percaya kepada kebangkitan ya. Ya, dia bilang begini, kamu sesat. Kenapa dia sesat, Bapak Ibu? Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Jadi penting sekali mengerti, mengenal kitab suci firman Allah. Dikatakan firman Allah itu kekuatan Allah. Ada kuasa Allah. Jadi kalau kita nggak mengerti firman Allah, kebenaran kita sesat. Makanya penting sekali ya kita itu mengerti, mengenal ya. Ginosko, epignosis, mengenal, pengenalan. Ya. Firman Tuhan itu penting, karena tanpa pengenalan yang benar, kita bisa sesat, Bapak Ibu. Itu Tuhan Yesus sendiri bilang, kamu sesat justru karena kamu tidak mengerti kitab suci. Jadi mengerti kitab suci, belajar itu penting. Maka dibutuhkan seorang murid untuk kita bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Tanpa menjadi murid, kita nggak bisa. Murid itu belajar dari gurunya. Ya, jadi berbahaya sekali kalau orang nggak ngerti firman, akhirnya sesat. Dia merasa benar, bahkan sungguh-sungguh giat demi Allah, padahal salah. Akhirnya sesat. 2 Timotius 4 ayat 3, karena akan datang waktunya. Nah, akhirnya bagaimana keadaan manusia? Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Nggak mau hari-hari ini ajaran sehat, Bapak Ibu. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru mereka, guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinga. Jadi hari-hari ini dikumpulkan memuaskan telinga. Bagaimana yang telinga memuaskan itu? Ya pengajaran yang enak, teologi kemakmuran, blessing, berkat. Kalau ikut Tuhan Yesus itu tidak susah, enak hidupnya, nggak punya masalah, bla 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 bla. Dan itu semua tidaklah kebenaran firman Tuhan. Ya, itu hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada di negara maju, pengajaran tentang humanisme, persamaan, kesetaraan, ya mungkin makmur dan sebagainya, ini sudah biasa dihidupi. Maka peganglah prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan agar tidak goyah. Ya. Nah, kalau gitu apa saja yang harus progresif, Bapak Ibu? Nah, kita mulai masuk nih. Kalau begitu apa yang boleh progresif, apa yang boleh tidak? Atau progresif itu sesuatu hal yang salah? Tidak.
Progresif itu baik. Progresif itu artinya kan ada kemajuan, maju. Ada perubahan ke arah yang lebih baik. Tentu itu tidak salah. Tetapi ketika kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, apa yang boleh progresif, apa yang tidak. Ini harus kita pahami. Kalau kita punya fondasi yang benar, kita tidak akan takut. Bahkan kita mengerti mana yang progresif, oh ini benar. Mana yang progresif, ini salah, enggak benar. Ya, karena tanpa progresivitas tidak ada kemajuan, kemakmuran dan sebagainya. Ya. Tapi yang mana yang boleh progresif, ya ini harus kita pahami dan ajarkan kepada anak-anak kita. Pondasinya apa? Sehingga ketika mereka bertumbuh, ya bertumbuhnya ke arah mana? Jangan bertumbuh ke arah yang benar atau yang tidak benar. Akhirnya sesat, tidak. Harus bertumbuh yang kebenar. Nah, apa yang boleh progresif, Bapak? Nah, pertama yang boleh progresif itu iman. Nah, iman itu harus progresif. Tidak ada iman itu mati statis, enggak. Iman Kristen itu bertumbuh, dinamis, progresif, dan bukan statis. Hanya iman yang bertumbuh yang mampu mengalahkan penderitaan aniaya. Ya, iman statis nggak bisa bertumbuh tentunya dan tidak akan mampu menghadapi yang namanya penderitaan aniaya. Sedangkan pengikut Kristus itu siap-siap untuk menghadapi aniaya, karena tanpa aniaya imanmu tidak akan pernah bertumbuh. Ya, jadi aniaya itu bagian dari kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana aniaya bisa dihadapi? Imannya yang harus bertumbuh, bukan lari dari masalah, lari dari penderitaan, enggak. Itu harus dihadapi, tapi butuh iman. Iman yang bagaimana? Ya iman yang progresif. Seperti apa iman progresif? Beberapa jenis iman. Ya, cepat saja. Iman yang lemah. Roma 14 ayat itu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Berarti ada iman yang lemah. Bagaimana kita menghadapi orang yang lemah iman yang dikatakan tanpa mempercakapkan pendapatnya. Tapi ada iman yang kuat. 1 Korintus 16 ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Jadi iman yang teguh, iman yang kuat. Jadi harus ada progresivitas dari iman lemah menjadi iman teguh, iman yang kuat. Jadi ada kemajuan. Iman itu harus bertumbuh, progres. Nah, ada iman yang kecil. Lukas 17 ayat 6, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ada iman kecil, Bapak. Walaupun iman kecil ini sebenarnya sudah luar biasa ya, tapi ternyata ada juga iman yang besar. Ada iman kecil, ada iman besar. Berarti ada progres. Nah, iman yang besar, Matius 15:28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi ada iman kecil, ada iman besar. Ada satu progres kemajuan. Iman harus bertumbuh, iman harus progres. Ini tidak salah, ini baik, dan Tuhan mau seperti itu. Nah, ada juga dikatakan kurang beriman. Jadi Matius 14:31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Sebelum-belumnya saya sudah pernah mengajar Bapak Ibu, apa itu percaya? Percaya itu ya, selain kata benda percaya, dia juga kata kerja, mempercayai, percaya dan mempercayai. Orang bisa percaya tapi belum tentu mempercayakan diri, mempercayai. Nah, ini kan berbicara tentang Petrus yang berjalan di atas air. Apakah Petrus tidak punya iman? Dia beriman, Bapak Ibu. Ya, tapi bagaimana imannya? Kurang percaya. Nah, ya kan? Tapi ada satu sisi beriman sepenuhnya. Matius 21 ayat 21-22. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Nah, berarti teguh ya, tidak bimbang. Kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat kepada pohon ara itu, tetapi jikalau
Tapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi murid-murid punya iman, ya. Tapi belum tentu imannya itu teguh, full, penuh, Bapak Ibu. Ya. Kalau soal percaya, ya iblis, setan juga percaya, bahkan gemetar. Tapi apakah iblis mempercayakan diri kepada Yesus? Tidak. Itu dua hal yang berbeda. Nah, ada iman kanak-kanak. 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Ada iman anak-anak, kanak-kanak, tapi ada iman dewasa, dewasa dalam iman. Ibrani 5:14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi iman itu ada kanak-kanak, Bapak Ibu, ada bayi rohani, ada anak-anak, ya, ada remaja, ada dewasa sampai bapak rohani. Jadi bertumbuh progresif iman itu. Harusnya memang begitu. Dan dia tidak statis, tidak mati. Jadi yang pertama, iman harus progresif. Ya, iman kekristenan tidak statis, tapi bertumbuh dinamis, progresif. Kedua, apa yang sebelum kedua sedikit ya penjelasan. Kenapa iman itu dinamis ya? 2 Petrus 1 ayat 58 berkata begini, ini surat Petrus ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan seterusnya. Perhatikan ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi perhatikan Bapak Ibu, apakah cukup iman saja? Nah, ini kan untuk mengenal Allah. Tidak. Untuk mengenal Allah sempurna, kita perlu menambahkan pada iman kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan. Jadi belajar itu penting, karena iman tanpa pengetahuan, waduh, kita ini jadi fundamentalis yang nggak jelas, Bapak. Ya, jadi pengetahuan itu penting. Ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Tambahkan semua itu, maka kita dibuatnya giat dan berhasil dalam mengenal Yesus Kristus. Ini penting. Ya, makanya belajar itu penting. Jangan bilang, waduh, sudahlah, nanti Roh Kudus saja yang ngajar. Iya, Roh Kudus memang mengajar kita, tapi kita harus belajar, Bapak. Belajar dari orang-orang, dari guru-guru, dari referensi-referensi, dari khotbah-khotbah, ya, dan seterusnya. Dan dalam membaca buku, perhatikan juga siapa pengarangnya. Ya, jangan nanti ternyata yang menulis itu malah ya yang aneh-aneh ya. Nah, ini cepat saja. Tadi iman itu kenapa harus progres ya? Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Yang kedua, iman bertumbuh karena penderitaan, aniaya, ujian, pencobaan di padang gurun. Jadi tanpa aniaya, tanpa ujian, pencobaan, bahkan hidup di dalam padang gurun, kondisi yang tidak enak, iman itu nggak bertumbuh, nggak progresif. Ya, 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi jangan pernah doanya tolak aniaya penderitaan. Enggak, Bapak. Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku tolak aniaya penderitaan. Enggak bisa, Bapak. Enggak bisa. Tapi berdoalah, Tuhan berikan kekuatan, berikan jalan keluar, berikan solusi, hikmat, untuk aku bisa menghadapi pencobaankah, aniayakah, penderitaankah, permasalahankah. Mampukan aku supaya keluar sebagai pemenang. Dan kita percaya bersama Yesus kita akan tampil sebagai pemenang. Nah,
Yang kedua, apa yang harus progresif, Bapak Ibu? Transformasi hidup, karakter. Orang yang percaya kepada Kristus itu karakternya harus progres. Ya, manusia yang lahir baru mengalami transformasi hidup ke arah yang baik. Dari yang semula tidak baik, ada proses progresif dalam kehidupannya digambarkan seperti transformasi kupu-kupu. Yang indah bermula dari ulat yang menjijikkan, lalu menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Ini kan salah satu transformasi yang progres. Dari ulat yang orang ngeri lihatnya, lalu jadi kepompong yang seperti ya benda mati saja, walaupun padahal di dalamnya ada kehidupan, dan akhirnya berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Sebelum dia menjadi kupu-kupu yang indah, tadinya dia ulat yang menjijikkan. Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita orang yang serupa dengan dunia waktu kita belum percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Akhirnya itu Tuhan mau sempurna. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Ia sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ada satu progres, Bapak Ibu. Ada satu progresivitas, ada satu kemajuan, ada satu lompatan ke arah sempurna, ke arah yang baik. Nah, karakter kita sebagai pengikut Kristus, transformasi hidup ini harus begitu, Bapak Ibu. Harus progres. Jadi alangkah sedihnya kalau orang Kristen yang mengaku Kristen, setelah dia lahir baru, dari ulat tetap sampai akhir mati tetap ulat. Nah, ini nggak bisa. Ya, Tuhan mau itu dari ulat kepompong jadi kupu-kupu yang indah. Nah, ini beririsan dengan kualitas hidup. Yang ketiga, apa yang harus progres? Kualitas hidup, Bapak Ibu. Seperti apa? Seperti Kristus. Kalau kita sudah belajar itu namanya dibenarkan, dikuduskan, dimuliakan ya, justification, sanctification, and glorification. Kemarin Selasa yang lalu saya juga ada ngajar ya tentang kekudusan ya. Efesus 4, 22-24 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, jadi dikatakan apa? Dibenarkan. Ya, kehendak Allah di dalam kebenaran. Lalu apa? Kekudusan sesungguhnya. Cukup sampai di sini, lihat Roma 8 ayat 29-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu tujuan kita pada target akhirnya, Bapak. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, sampai pada akhirnya kita diglorifikasi, dimuliakan, diberi tubuh kemuliaan, menjadi seperti Kristus, Bapak Ibu. Ada satu progres, Bapak Ibu. Kita tadinya manusia berdosa. Tidak bisa benar, kecuali dibenarkan oleh Kristus. Karena kita sudah dibenarkan, dipilih, diselamatkan, dikhususkan, maka kita harus hidup kudus. Maka dikatakan, kejarlah kekudusan karena aku kudus. Itu satu usaha progres. Sampai akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus, dimuliakan. Jadi kualitas hidup ya memang harus progres. Endingnya menjadi seperti Kristus. Ini harus diajarkan kepada anak-anak kita. Ya. Yang keempat, apa yang harus progres? Nah, pengenalan akan Allah. Kalau pengenalan akan Allah, Bapak Ibu, nggak boleh statis. Dari dulu waktu pertama kali menjadi bayi rohani sampai tua ya begitu-begitu aja, nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Jadi kalau kita belajar tentang, nanti Bapak Ibu bisa klik di Sabda, ya, di Sabda.
tentang bagaimana kata kenal, mengenal. Di situ minimal ada 4. Ada sunemai, ada epistemai, ada ginosko, ada oida atau eido. Nah, minimal Bapak Ibu, Tuhan mau itu kita awalnya itu memang sunemai, ya. Ya, kita ini mengenal Allah karena panca indera, ya, karena kita mengenal dari orang tua kita, karena kita dilahirkan dari keluarga Kristen, kita hidup, Bapak kita berdoa ke gereja dan sebagainya, kita melalui panca indera kita tahu, oh Tuhan Yesus itu Tuhannya orang Kristen, gitu ya. Apakah cukup seperti itu? Enggak. Kita perlu juga epistemai. Epistemai itu mengenal karena epistemologi, karena pengetahuan, Bapak. Karena belajar. Makanya perlu belajar. Makanya orang di luar Kristen juga dia bisa kenal Yesus karena belajar. Jadi jangan heran. Polemikus di sebelah kenali siapa itu Yesus dan sebagainya karena belajar. Tapi pertanyaan, apakah Tuhan Yesus maunya kenal dia itu epistemai? Tidak hanya itu. Tuhan mau kita anak-anaknya kenal dia karena ginosko. Ya, awalnya memang suneme, karena kita lahir dari keluarga Kristen. Epistemai, karena belajar pengetahuan di sekolah dan sebagainya. Tapi Tuhan mau kita kenal dia, pengenalan kita progresif itu karena ginosko. Apa? Karena pengalaman pribadi, experience. Pengalaman kita bersama Kristus. Itulah waktu kita lahir baru dan hidup terus bersama dia. Kita kenal bukan karena kata orang tua, karena kata guru kita, tapi karena kata saya. Kenapa? Karena saya hidup punya pengalaman pribadi bersama Kristus. Itu kenapa dalam Hosea 6 ayat 3 dikatakan, marilah kita mengenal, bahkan dikatakan, dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Jadi ada usaha, tidak hanya kenal, tapi ada usaha sungguh-sungguh mengenal dia. Ya, ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kalau kita rindu mengenal, bahkan berusaha mengenal, pasti Tuhan akan singkapkan. Roh Kudus akan singkapkan siapa dia sebenarnya, siapa pribadi dia sebenarnya. Itu kenapa untuk mengenal firman Tuhan itu butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa. Makanya ketika kita menghidupi diri kita ini bersama Roh Kudus, pasti dia akan singkapkan. Ya, 2 Petrus 1 ayat 2-3. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahnya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh, untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia. Jadi lihat, Tuhan itu telah memberikan anugerahnya untuk kita itu apa? Berguna bagi kita untuk mengenal dia. Apa anugerahnya? Ya, dia berikan Roh Kudusnya, Bapak. Dia berikan Roh Kudusnya. Makanya jangan heran orang yang tidak punya Roh Kudus, dia hanya sejauh kenal Tuhan itu epistemai. Karena epistemologi, karena ilmu pengetahuan, sejauh itu. Tapi dia tidak akan pernah ginosko. Karena ginosko itu pengalaman pribadi bersama dengan Kristus, bersama dengan Roh Kudus. Gambaran lebih dalamnya itu seperti suami istri, hubungan suami istri. Makanya mengenal Tuhan. Ya, pengantin suami istri kenalnya itu ginosko, maka kenal. Kalau bukan suami istri, mana bisa kenal istrinya atau suaminya? Begitulah orang yang tidak percaya Kristus, kenalnya hanya pengetahuan, epistemai, tidak pernah ginosko. Ginosko hanya ada bagi orang yang sudah lahir baru dan hidup bersama dengan Kristus. Ya, dan Tuhan berikan itu kemampuan kita untuk mengenal dia. Nah, yang kelima, apa yang progresif? Nah, ini simpel saja, kemarin sudah ya, minggu Selasa lalu. Kekudusan itu harus progresif. Ya, memang ada position holiness waktu kita lahir baru. Itu pekerjaan Roh Kudus, itu given, diberi. Tidak ada sumbangsi kita. Tapi ada progressive holiness. Nah, ini harus terus progresif.
Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Kata kejarlah, berarti usaha. Ya, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 15-16, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Menjadi kudus, itu juga kata kerja, usaha menjadi kudus. Ada perubahan dari tidak kudus, setengah kudus, sampai kudus full. Sampai sempurna waktu kita waktu kita mati atau waktu Tuhan Yesus datang kali kedua. Ya, nah ini penting. Jadi kekudusan itu progresif. Memang ada yang given, pemberian semata-mata, tapi ada yang progresif. Ya, setelah kita hidup, kita mengerjakan keselamatan kita, ya kita harus hidup kudus terus. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah, Tuhan. Nah, ini jelas ya. Ya, sampai di sini sudah ada 5. Apa yang harus kudus? Jadi kalau kita nanti mengajarkan kepada orang lain yang belum percaya, ataupun yang sudah percaya tapi belum mengerti, atau kepada anak-anak kita, kalau mereka nanti mendengar pengajaran dimanapun tentang progresivitas, bukan kita alergi, tidak. Boleh kok, ada yang progresif, boleh kok teman, ada yang progresif, itu harus bahkan. Tapi yang mana boleh progresif? Ya. Nah, yang keenam, kedewasaan rohani ini harus progresif. Ya. Ada bayi rohani, ada anak-anak, ada remaja, ada dewasa, ada bapak rohani. Dulu mungkin kita masih mentok sampai dewasa rohani, wah sudah bangga. Bahasa dewasa rohani itu gampangnya apa sih? Dewasa rohani itu berarti sudah bisa mandiri, mengurus diri sendiri, tidak lagi menyusahkan orang lain. Tapi Bapak Ibu, apakah di dalam firman Tuhan hanya sampai bisa mengurus diri sendiri? Tidak. Jadi jangan bangga sudah sampai, oh saya sudah dewasa rohani, oh dia sudah dewasa. Enggak Bapak Ibu. Nanti kita lihat amanat agung seperti apa, ya, dan firman Tuhan yang lain seperti apa. Apakah sampai dewasa rohani? Ternyata tidak. Di endingnya kita situ harus jadi bapak rohani. Namanya bapak berarti apa? Namanya bapak punya anak. Nah, anak di sini apa? Anak rohani tentunya, bukan anak jasmani. Anak rohani. Nah, anak rohani artinya apa? Kita memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Allah. Ya, amanat agung, simpelnya. Ya. Nah, 1 Korintus 3 ayat 2, sesusulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerima. Kalau Bapak Ibu pikirkan makanannya susu, siapakah minum susu? Ya bayi rohani Bapak Ibu. Ya, makanya jangan heran kalau ada orang yang baru lahir baru, wah lagi semangat kasih mula-mula, ketika dia beribadah, ya Tuhan kasih semua itu apa yang diminta. Minta berkat kesembuhan dikasih, ya karena susu. Nanti sudah mulai besar umur rohaninya, masa di semuanya dikasih ya. Kadang tidak. Ya. Nah, Ibrani 5 ayat 12-14, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, harusnya sudah jadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Ini gambarannya simpel Bapak Ibu. Harusnya zaman sekarang, asas-asas pokok, doktrin-doktrin yang pondasi itu harusnya sudah lewat sama kita. Tapi kan ternyata banyak yang enggak, yang itu saja masih mudah sekali diombang-ambing. Ya. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Masa masih dibilang, oh Alkitab bukan firman Allah semuanya. Itu berarti asas-asas pokok belum lulus Bapak Ibu. Allah kita itu satu. Padahal kita Tritunggal adanya. Esa tapi Tritunggal adanya. Itu asas-asas pokok, tapi yang masih perlu juga diajari. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Nah, tadi itu bayi, sekarang anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan daripada yang jahat. Kalau orang dewasa sudah ngerti mana baik, mana jahat. Kalau anak-anak mungkin belum. Ya. Nah,
1 Yohanes 2 ayat 14, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Nah, tadi kan ada lagi anak-anak. Karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari semulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkannya. Ya, jadi Bapak Ibu, jangan bangga, ya bayi rohani sudah selesai, anak-anak sudah remaja, sekarang sudah dewasa, selesailah. Enggak. Kalau dewasa masih hanya bisa bertanggung jawab pada diri sendiri, ngurus diri sendiri, tidak membebani orang lain. Tapi mulailah berpikir untuk menjadi bapak rohani yang memikirkan orang lain, menolong orang lain, mengajar orang lain, melahirkan anak-anak generasi rohani selanjutnya. Punya anak-anak rohani yang kita ajar. Nah, itu bapak rohani, ya ibu rohani, ya baru top itu, ya. Kalau hanya dewasa ya masih mampu mengurus diri sendiri dan tidak menyusahkan orang lain, itu dewasa. Tapi belum tentu dia punya anak-anak rohani. Muncullah sampai di situ, ya. Nah, terakhir Bapak Ibu, ada tadi 6 yang harus progresif. Masih banyak lagi yang harus progresif, ya. Masih banyak lagi, bisa dicari. Itu harus progresif, ya, progresif, maju, ya. Tapi di sini saya hanya kasih 1, ya, apa yang tidak. Walaupun banyak, ya, Allah itu tidak progresif. Ya, Allah sama dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasihnya sama, Bapak Ibu. Dia tak berubah, ya. Lalu Alkitab itu sudah dikanon, sudah ditok, ya. 66 kitab dari awal sampai akhir, sudah nggak berubah lagi. Jadi nggak ada pewahyuan lagi, inspirasi untuk wahyu tidak ada. Yang ada apa? Revelation. Bukan revelation, iluminasi, ya. Revelation sama inspiration sudah close. Tapi iluminasi, pencerahan sampai hari ini. Pekerjaan Roh Kudus. Apakah Allah tidak berbicara, Bapak Ibu, sampai sekarang? Allah tetap berbicara. Tetapi berbicara tentang pewahyuan sudah selesai. Tapi kepada pribadi-pribadi kita, ya dia tetap berbicara. Roh Kudus tetap menolong kita, kan? Dia tetap berbicara. Dia tetap mengajar, mengingatkan kita, menolong kita. Ya, Allah tetap berbicara. Tapi untuk wahyu, inspirasi, kita sudah cukuplah itu Alkitab. Nah, khusus kali ini, bagaimana dengan keselamatan? Keselamatan itu progresif enggak sih? Kalau progresif itu berarti ada peran kita, kan? Ya, seperti tadi, kan? Kekudusan, iman, pengenalan akan Allah, kedewasaan, itu ada peran kita, Bapak Ibu, bukan Tuhan saja. Kita dituntut. Nah, kalau keselamatan bagaimana? Kebenarannya, Bapak Ibu, nah disinilah orang-orang yang mengajarkan progresif itu lupa. Dia fokus kepada kasih. Memang Bapak itu kasih, Bapak Ibu, tapi dia adil. Kalau Bapak Ibu baca di Perjanjian Lama, mengerikan bahkan keadilan ketika Tuhan menerapkan keadilan. Ada satu masa Tuhan bilang gini, bantai semuanya, jangan sisakan. Wih, mengerikan sekali. Bahkan bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir, memberontak. Ya, banyak kasus itu, ya. Wah, itu hanya karena sesuatu hal, tapi habis semua. Bahkan ada keturunan dari suku ini habis semua. Ya, jadi keadilan Tuhan itu nggak bisa dipandang sebelah mata. Nah, ketika kita hanya fokus kepada kasih Tuhan, lupa pada kebenaran, keadilan, bagaimana kondisi manusia sebenarnya, kita bisa bahaya. Nah, keberadaan manusia kebenarannya seperti apa? Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Ini jangan dilupakan, Bapak. Kalau Bapak Ibu belajar lagi, ya, kita belajar tentang yang namanya slave, budak, perbudakan. Bagaimana belajar tentang sin, dosa, salah sasaran, melenceng, dan sebagainya. Benar-benar kita pelajari, wah itu ngeri. Makanya kuasa dosa itu maut, kematian. Itu nggak main-main. Padahal Hawa kan cuman salahnya makan buah aja kok bisa mati sih. Kan bilang kalau orang yang hanya mengajar gini kan kasih-kasih kan, masa gara-gara makan buah mati sih?
Itu kalau dia menyimpulkan tentang bagaimana Tuhan itu harus kudus. Nggak boleh sedikit saja ada dosa, nggak boleh. Nggak boleh. Sempurna, Tuhan maunya sempurna. Jadi jangan main-main. Ya, Roma 6:23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 5:12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang Adam, dan oleh dosa itu juga maut demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang tanpa terkecuali yang lahir di dunia ini, kecuali Tuhan Yesus. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ini nggak boleh ditawar, Bapak Ibu. Ini kebenaran firman Tuhan. Ketika kita sudah mulai tawar, oh enggak lah, bayi itu tidak ada dosanya, dia masih suci itu. Ada kan ajaran situ kan? Ada ajaran di lain, oh bayi itu masih suci. Berarti kalau kita punya pandangan seperti itu, berarti Alkitab salah. Karena Alkitab bilang kok, dengan demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Artinya, kalau bayi itu tidak berdosa, dia tidak mati. Karena kematian itu kan upah dosa. Kalau dia tak berdosa, ya bayi itu nggak mati, Bapak Ibu. Karena dia mati itu bukti bahwa dia berdosa. Ngerti ya? Itu kalau mau bicara logikanya. Ya, jadi jangan bilang, oh bayi itu tak berdosa. Siapa bilang? Kebenaran firman Tuhan, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Kalau bayi tak berdosa, pasti dia tidak mati. Karena upah dosa, ya maut, kematian. Ya, Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Jadi Bapak Ibu jangan pernah berpikir begini, waduh, dia kan baik, saya nggak rela, dia itu orang baik, masa masuk neraka? Itu kita menyimpulkan dosa, Bapak Ibu. Tuhan bilang begini, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan kesalehan kami seperti kain kotor. Lihat loh, kesalehan itu berarti sudah kesimpulan dari orang ini, dia itu orang saleh. Dari mata Tuhan, itu seperti kain kotor, Bapak Ibu. Kain kotornya itu ngeri kalau kita mau belajar lebih dalam lagi. Itu kesalehan. Kesalehan berarti kan dia menjalankan ibadahnya, orang baik dan sebagainya. Itu kotor di mata Tuhan kalau orang itu belum diperdamaikan. Siapa juru damai? Hanya Yesus Kristus, memperdamaikan manusia dengan Allah. Jadi jangan main-main, menggampangkan. Oh kasih, benar, Allah itu kasih. Kita diajarkan untuk mengasihi. Tapi Allah itu adil. Ya, jangan menggampangkan keadilan Allah. Ya. Nah, kalau begitu, keselamatan karena apa? Apakah karena progresivitas? Karena Allah kasih, orang berbuat baik, beramal, dan sebagainya. Artinya ada progresivitas. Nggak cukup hanya beriman kepada Yesus Kristus, tapi harus ada progresivitas, maka kita selamat. Jadi orang yang melakukan progresivitas, orang yang baik, orang yang suka membantu orang, nggak berbuat jahat, menolong, oh dia pun harusnya masuk surga. Kalau nggak masuk surga, saya nggak percaya punya Tuhan yang seperti itu. Nah, apakah seperti itu? Bapak Ibu, kalau itu yang diajarkan, itu Injil yang lain. Kalau Injil yang lain, runtuhlah sudah kekristenan. Karena kekristenan tidak mengajarkan begitu. Ya, Yesus berkata gini, Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata tidak ada seorang pun, ya, yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, artinya hanya Yesuslah jalan kepada Bapa. Titik, tidak boleh ditambah-tambah, tidak boleh dikurangi. Ya, itu Yesus bilang. Lalu Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal.
Cara memperoleh hidup yang kekal, percaya kepadanya. Siapanya di situ Bapak Ibu? Nya itu adalah anak yang dikasih oleh Bapa, anak tunggal. Siapa itu? Firman. Siapa itu? Firman yang telah menjadi manusia. Siapa itu? Yesus Kristus. Tidak pernah yang lain Bapak Ibu. Tidak pernah amal ibadahmu. Tidak pernah persembahanmu. Tidak pernah kebaikanmu. Tidak pernah. Tidak pernah perbuatanmu. Hanya percaya kepada anak tunggal. Siapa anak tunggal itu? Yesus Kristus. Petrus bilang apa? Kisah 4:12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapa nama di bawah kolong langit yang punya kuasa untuk menyelamatkan? Yesus Kristus. Tidak ditambahi, tidak dikurangi. Jangan pakai perasaan, jangan pakai pikiran-pikiran tambahan-tambahan. Hanya Yesus. Itu firman Tuhan bilang. Paulus bilang apa? Efesus 2:8-9 kepada jemaat di Efesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi engkau diselamatkan karena kasih karunia, engkau respon dengan iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena ini anugerah mahal, sehingga orang tidak sanggup membelinya, maka itu hanyalah pemberian, Bapak Ibu. Maka dikatakan, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ditambah-tambah lagi. Jadi tidak cukup beriman hanya kepada Yesus, tambahin lagi. Enggak Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan pemberian Allah semata, anugerah, grace. Bukan hasil pekerjaan. Sekali lagi saya katakan ya, di dalam kekristenan, keselamatan itu kepastian. Ingat, di dalam kekristenan keselamatan itu kepastian. Kok begitu? Ya, karena keselamatan ukurannya anugerah. Karena anugerah berarti kepastian. Bagaimana cara menerima anugerah? Itu yang harus dipastikan. Ya, percaya kepada Yesus Kristus, lahir baru. Nah, kalau kita tambahi Bapak Ibu, anugerah kasih karunia nggak cukup. Ditambah lagi apapun namanya. Menjadi tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Ukuran tambahan ini seberapa besar? Contoh, kebaikan. Seberapa besar kebaikan harus ditambah? Pemberian, persembahan. Seberapa besar persembahan? Ibadah, seberapa luar biasanya ibadah harus kita berikan supaya ada kepastian. Tidak ada jadinya. Malah tidak pasti. Tapi kalau kasih karunia anugerah Tuhan, ya Tuhan, kalau engkau terima aku, percaya kepada aku, hidup di dalam keselamatan itu, kau selamat. Imani itu ya sudah. Jangan ditambah-tambahi. Ketika engkau menambahi, malah tidak pasti. Karena ukurannya apa? Seberapa besar? Volumenya seberapa besar? Tinggi, panjang, lebarnya seberapa? Tidak ada ukurannya. Menjadi tidak pasti. Nah, kalau begitu, ya, keselamatan karena apa? Ini tidak progresif. Keselamatan tidak progresif. Ya, keselamatan itu anugerah. Ya sudah diberi, lahir baru diberi. Tetapi bagaimana dengan setelah kita selamat? Itu progresif. Kebaikan itu harus progresif. Efesus 2 ayat 10-nya. Kita harus berbuat baik karena kita diciptakan dari semula untuk pekerjaan perbuatan baik itu. Kerjakanlah keselamatanmu. Ya memang kita harus berbuat baik. Nah itu tidak statis, itu harus progres. Tapi keselamatan itu pemberian Allah. Keselamatan hanya karena kasih karunia anugerah Allah semata-mata yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus tanpa peran atau andil manusia sedikit pun. Ya. Dan keselamatan bukanlah suatu proses progresif karena semuanya peran andil Allah melalui Roh Kudusnya sehingga manusia percaya dan dilahir barukan. Sama seperti bayi yang lahir tidak ada peran bayi itu. Ya orang ibulah yang punya peran, ya suster dan sebagainya lah. Ya Roh Kudus yang punya peran, Tuhan Yesus Bapa yang punya peran. Kita tidak. Ya, tapi setelah kita dilahir barukan, ya kita mengerjakan keselamatan, ya kita harus progres Bapak Ibu. Yang kita ceritakan tadi. Ya. Jadi
Sekali lagi saya katakan banyak hal di dalam kehidupan kekristenan itu harus progres. Tapi ada juga yang tidak progres dan tidak boleh progres. Firman Tuhan, kebenaran sudah close, tidak boleh diprogreskan Bapak Ibu. Keselamatan sudah kasih karunia. Ya, Tuhan itu tak berubah, itu sudah close, jangan diprogreskan. Ya, Tuhan berubah enggak Bapak Ibu? Tuhan tidak berubah. Ya, ya karena apa? Karena Dia Maha Tahu. Ya, Tuhan bisa kecewa enggak Bapak Ibu? Pertanyaannya. Banyak dalam Alkitab Tuhan kecewa ya. Ya, tapi Tuhan kecewa tidak sebenarnya. Kenapa kita kecewa? Kita kecewa kan tidak sesuai dengan harapan prediksi kita kan. Ya, kita kecewa. Masa Tuhan kecewa? Oh, Dia Maha Tahu, bakalan yang akan terjadi Dia tahu. Masa Dia kecewa? Nah, di dalam firman Tuhan, ketika Dia membahasakan, Dia kan firman yang menjadi manusia. Kenapa Dia menjadi manusia? Dia harus, supaya kita manusia itu mengerti siapa Tuhan. Nah, makanya di dalam firman Tuhan itu, dalam menafsir, mengerti itu ada antropo, yang membahasakan menjadi bahasa manusia. Supaya orang ngerti ya, ada bahasa Tuhan kecewa, ya, dan sebagainya. Nah, itu ketika kita mulai memahami secara bahasa manusia. Ya. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ada juga dalam firman Tuhan, Tuhan sakit hatinya. Nah, apa benar Tuhan bisa sakit hatinya Bapak Ibu? Kalau Dia tahu kok, bahkan orang mau jatuh dalam dosa pun Dia tahu. Masa Dia sakit hati? Kalau sakit hati kan karena kita nggak tahu. Ya. Tapi kalau Tuhan kan Maha tahu, omniscient. Ya, Maha mampu. Nah, tapi ketika Dia membahasakan kepada manusia, ya kita harus pakai bahasa manusia. Kalau nggak diungkapkan Tuhan kecewa, gimana caranya? Ya, kita nggak tahu. Ketika manusia berbuat dosa, masa, oh Tuhan senang. Ya, kita nggak ngerti kalau Tuhan kecewa, kan? Nah, Dia lagi membahasakan. Jadi, kesimpulannya, banyak hal di dalam kehidupan Kristen ketika kita sudah lahir baru itu, ketika kita mengerjakan keselamatan kita, itu harus progres. Ajarkanlah kepada anak-anak kita, kepada orang-orang yang belum menang. Tetapi banyak pondasi-pondasi yang kita harus kasih tahu bahwa itu tidak progres. Dan hati-hati, hari-hari ini orang suka mendengar pengajaran yang menyenangkan telinga. Dan orang tidak suka ketika kebenaran diberi sampaikan. Bahkan ketika kebenaran itu menegur, orang banyak kabur. Padahal kalau yang menyenangkan tidak akan membangun iman kita. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan. Biarlah yang sedikit ini boleh menambah pengenalan kita akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk waktu beberapa menit ini Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar. Meteraikan kebenaran firman-Mu Bapak, sehingga apa yang telah kami dengar itu boleh tertanam di dalam hati kami mengerti dan kami boleh melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami, dan ada perubahan, ada progresivitas diri kami Tuhan atas kebenaran firman. Kami boleh menjadi seperti Kristus, hidup kami menjadi kudus, iman kami bahkan kuat, teguh, besar, sempurna, bahkan karakter kami berubah Tuhan, kedewasaan kami berubah. Tapi satu hal juga kami mengerti, bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia-Mu. Kami tidak ada ambil peran di situ Tuhan. Ampuni kami jika hari-hari yang lalu, bahkan sampai saat ini, kami bermegah baik orang suci yang mampu menyelamatkan diri kami sendiri. Padahal kebenaran firman-Mu mengatakan semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan, sehingga bahkan kesalahan kami pun seperti kain kotor ketika kami tidak diperdamaikan dengan Allah melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu ampuni kami Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami, agar kami memiliki pikiran jernih, pikiran seperti Kristus, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, dan kami boleh mengajarkan kepada anak-anak kami, generasi-generasi kami Tuhan, bahkan kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Berkati juga pengajaran ini, meteraikan Bapak konten ini, sehingga siapapun nanti ke depan yang mendengar, berkatilah Bapak konten ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi orang lain, untuk mereka bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, bahkan orang yang belum kenal, dan mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru
selamat bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Juniorson Ginting untuk pemaparan materi Tuhan, firman Tuhannya bagi kami semua ya. Jadi benar sekali Bapak Ibu, keselamatan itu adalah kasih karunia atau anugerah dari Allah dan hanya ada di dalam Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik dan kesalehan hidup kita. Jadi keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus dengan percaya dan menerimanya sebagai juru selamat. Maka kita akan memperoleh keselamatan dan menerima Roh Allah yang akan menjadikan kita anak-anak Allah. Dan yang progresif itu adalah iman. Jadi iman yang progresif itu adalah iman yang bertumbuh dan dinamis melalui pendengaran dan pembelajaran firman Tuhan. Iman yang bertumbuh melalui penganiayaan, penderitaan, ujian, dan iman yang bertumbuh lewat transformasi hidup atau karakter kita. Serta juga iman yang bertumbuh karena pengenalan akan Allah secara ginosko atau pengalaman pribadi dengan Tuhan. Serta iman yang progresif adalah iman yang kekudusannya harus terus diusahakan dalam diri dan hidup kita. Serta yang terakhir adalah iman yang progresif itu adalah iman yang mengalami kedewasaan rohani, yang artinya sampai kita menjadi bapak atau ibu rohani yang memenangkan jiwa, yang dapat membimbing orang lain untuk semakin dekat dan mengenal Allah dan kebenaran firman-Nya. Luar biasa ya Bapak Ibu untuk khotbah dari Pastor Juniorson Ginting malam ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan sekarang kita akan masuk pada persembahan ya Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, persembahan Bapak Ibu dapat diberikan melalui Bank BCA dengan nomor rekening 7890232871 atas nama Petra AXX CXXXXXXX dengan contoh sebagai berikut. Beri kode angka 7 di akhir nominal. Contoh 20.000 menjadi 20007. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, yang diadakan setiap hari dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami, yaitu kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online kami hanya Bapak Ibu dapat ikuti di channel Cahaya Firman, jadi tidak di-live-kan di channel-channel yang lain ya Bapak Ibu. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, channel Cahaya Firman, harap tolong subscribe channel baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel yang lain. Dan juga tolong bantu ya Bapak Ibu share kepada yang lain, sehingga semakin banyak orang juga bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, menjadi semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan masuk pada sesi doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Christine. Dipersilakan Ibu Christine. Terima kasih Bu Aling. Mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kepada kehadiran Bapa atas kasih karunia yang telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih buat renungan firman-Mu yang telah dibawakan oleh hamba-Mu. Kiranya Tuhan, apapun yang telah kami dapatkan, itu semua menjadi rema dalam kehidupan kami dan dapat kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Engkau berkati beliau Tuhan Yesus dan kasih Bapa dengan setiap pelayanannya dan keluarganya. Engkau semakin memberkati beliau agar beliau dapat Kau pakai lebih lagi dalam memberitakan firman. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami
ucap syukur buat Sema Adonai. Kau semakin pakai acara Sema Adonai ini Tuhan Yesus untuk semakin memberkati setiap orang dimanapun mereka berada ya Bapa, untuk dapat mendengarkan pengajaran firman, mengerti dan memahami apapun yang diajarkan seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi teladan dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau berkati pelayan-pelayan yang melayani di Sema Adonai. Engkau pakai setiap pelayan-pelayan dalam Sema Adonai, semakin lagi Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati kehidupan, Engkau berkati setiap pekerjaannya Tuhan, agar mereka juga mampu melayani lebih lagi dan Engkau pakai lebih lagi Tuhan Yesus dengan segala hikmat yang telah Engkau berikan kepada para pelayan di Sema Adonai. Kami juga berdoa ya Bapa untuk pemerintah kami, bangsa Indonesia, mulai dari Bapak Presiden hingga pemerintah yang ada di daerah, setiap daerah, bahkan di daerah yang terpencil. Tuhan Yesus, Engkau pakai mereka untuk lebih lagi ya Bapa dalam memimpin bangsa dan negara dan dalam setiap lini masa yang mereka pimpin Tuhan Yesus, agar terang-Mu lebih nampak lagi ya Bapa. Pakai mereka untuk dapat memimpin bangsa ini untuk arah yang lebih baik lagi dan mengandalkan Engkau dalam setiap pekerjaan mereka dan juga mampu membawa bangsa ini ke arah jalan terang saja. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap gereja-gereja dimanapun berada di muka bumi ini, terutama ya Bapak, gereja-gereja yang ada di Indonesia. Tuhan Kau jamah gereja-gereja dimanapun berada Tuhan, untuk tempat setiap umat-Mu belajar pengajaran firman, namun ada tempat yang lain Tuhan, seperti Sema Adonai, untuk belajar lebih lagi ya Bapak. Biarlah gereja juga dipakai untuk beribadah, mengenal firman-Mu secara mendasar, dan juga menjadi teladan bagi kehidupan kami, dan juga contoh bagi masyarakat di tengah-tengah di mana gereja itu berada. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar acara ini akan selesai, namun kasih Tuhan tidak akan pernah selesai. Biarlah Tuhan selalu memimpin setiap kehidupan kami, dan juga menjaga dan melindungi kami hingga masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, inilah doa ucapan syukur kami yang kami persembahkan di dalam Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Ya, baik, terima kasih Ibu Christine untuk doa syafaatnya bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk pada lagu pujian terakhir dari ibadah kita yang akan dibawakan oleh Ibu Murni dari Jerman dengan judul lagunya Ku Perlukan Juru Selamat. Silakan Ibu Murni. Bapa Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau sungguh mengasihi kami Tuhan. Ku perlukan juru selamat agar janganku sesat, selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku
membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah, hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku, siang malam suka duka dengan Tuhan ku tempuh. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat agar dibimbingnya melintasi arus Yordan ke negeri bahagia. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tentram. Benar sekali ya Bapak Ibu, kita sangat memerlukan juru selamat dalam hidup kita. Karena jika tidak demikian, jika kita tidak memiliki juru selamat, maka hidup kita akan tersesat karena iman kita lemah. Dan oleh karena itu kita memerlukan juru selamat, yaitu Tuhan yang akan selalu membimbing langkah kita dan melintasi pencobaan-pencobaan di dalam dunia ini ya Bapak Ibu. Baik, puji nama Tuhan, kita sudah sampai pada akhir dari ibadah kita dan kita akan menutup ibadah kita dengan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kita, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Dipersilakan Pak Daniel. Ya. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami melalui ibadah pada malam ini. Kami diberkati melalui puji-pujian dan melalui kebenaran firman-Mu. Sehingga kami harus bersyukur bahwa keselamatan kami sudah dikerjakan oleh Tuhan secara paripurna. Dan sekarang tanggung jawab kami untuk mengalami pertumbuhan progresivitas di dalam kehidupan keberimanan kami supaya kami dapat mencapai satu kehidupan yang sempurna, yang sesuai dengan standar kehidupan Yesus. Karena itu tolong kami Tuhan, supaya firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam ini, kami dapat terus berjuang untuk
dalam hidup ini senantiasa memperkenankan Tuhan. Sementara kami akan berpisah dan akan melanjutkan semua aktivitas-aktivitas kami, karena Tuhan yang penuh kuasa kami harapkan untuk terus menuntun dan memberkati, sehingga apapun yang kami kerjakan berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah Sema Adonai pada malam ini, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Dan saudara-saudara yang kekasih, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam surga, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, kami akhiri ibadah kami pada malam ini. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Pada akhirnya ibadah kita selesai. Terima kasih kepada Pak Daniel Palungan yang merupakan gembala, yang menjadi gembala kami yang selalu membimbing kami, dan juga terima kasih kepada Pastor Juniarson Ginting. Semoga pelayanan Pak Pastor Jugimsu semakin diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan juga terima kasih untuk semua yang terlibat dalam ibadah online malam ini yang sudah bertugas. Terima kasih, semoga Tuhan juga memberkati selalu pelayanan dari Bapak Ibu semua ya. Terima kasih Bapak Ibu, maka ibadah ini akan kita tutup. Selamat beristirahat, Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.